Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kebumen TV. Berjumpa kembali dengan saya Tommy Pratama dalam program acara Pesantren Kita. Sebuah program yang akan membahas pondok pesantren yang ada di Kebumen, mulai dari sejarah, prestasi, dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di pondok tersebut. Dan untuk episode kali ini, saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Kamal yang ada di Kuarasan, Kebumen. Seperti apa cerita di balik pondok pesantren ini? Begitu terus Pesantren Kita di Kebumen TV. Kembali lagi di Pesantren Kita Kebumen TV yang juga bisa disaksikan oleh pemirsa Kebumen TV di kanal YouTube Kebumen TV. Dan saat ini saya sedang berada di ruang sekretariat di Pondok Pesantren Al-Kamal, dan di samping saya sudah ada Bapak Bambang, Pak Haji Bambang Sutaji SPD selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Pondok Al-Kamal ya Pak Nggih? Nggih. Siap ya Pak Nggih? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak, saya panggilnya langsung Pak Bambang saja nggih Pak? Boleh, nggih. Pak Bambang, mungkin Pak ini kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan sejarah. Baik, sejarah Bapak. berdirinya dari Pondok Pesantren Al-Kamal ini seperti apa, pada tahun berapa. Mungkin Pak Bambang bisa menceritakan terkait sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Kamal ini Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Pondok Pesantren Al-Kamal ini berdirinya tahun 1996. Dinamakan Al-Kamal. Ini memang dari pendirinya itu dulu untuk menjadikan sebuah pondok yang sempurna. Gitu. Adapun nama Al-Kamal ini kemudian di belakangnya dengan jenjang Nurul Rohmah. Nurul Rohmah. Nah, adapun yayasannya adalah Nurul Ihsan, Bapak. Yayasan Nurul Ihsan itu memang diambil dari dua keluarga yang berbesanan. Jadi ada Pak Haji Nur itu dari Bapak Haji Saad itu, nah, kemudian Bapak Haji Ihsan di sini, Bapak Haji Ihsan. Jadi sehingga namanya Nurul Ihsan, Yayasan Nurul Ihsan. Ketua Yayasan Nurul Ihsan pada waktu adalah Bapak almarhum Bapak Haji Saad Nur BA, yaitu bapaknya dari Bapak Insinyur Haji Muhammad Yahya Fuad SE. Kemudian berdiri tahun 96 itu untuk jenjang yang pertama kali adalah pendidikan non formal, yaitu berdirinya Taman Pendidikan Al-Quran. Diawali pendidikan Taman Al-Quran mulai tahun 94. Berarti TPG ya? TPG dulu ya, hanya TPG saja di tahun ya, 94 gitu. Kemudian berkembang selama 2 tahun TPG ini, alhamdulillah santrinya sampai 500-an waktu itu, sehingga punya daya tarik ya untuk mendirikan pendidikan formalnya sekaligus mendirikan pondoknya. Nah, setelah itu didirikan perlunya adanya yayasan, kemudian perlu juga adanya pendidikan yang formal. Nah, waktu itu kemudian usul dari para pendiri terdiri dari ide pertama ya dari almarhum Pak Saad. Kemudian Ibu Saad itu selaku katakanlah di sini donatur utama ya. Sama kemudian adiknya almarhum Kiai Haji Hayat Ihsan beserta ibunya itu almarhumah Ibu Haja Siti Afifah. Kemudian saya juga sama Pak Fuad termasuk salah satu yang ikut untuk merencanakan bersama-sama gitu. Setelah memang dulunya dari
Pak saat itu mendirikan adanya Pondok Pesantren Al-Kamal ini. Pondok pesantren. Kemudian tahun 96 itu untuk formalnya memang kita itu berafiliasi ke Departemen Agama karena MTS begitu. Dan kemudian juga dilandaskan bahwa Pondok Al-Kamal itu sejak awal berdiri memang tidak berafiliasi pada salah satu golongan. Apakah itu Muhammadiyah maupun NU begitu, sehingga ini bisa menampung seluruh aspirasi masyarakat yang ingin mondok di Al-Kamal begitu Bapak itu. Nah, alhamdulillah tahun 94 itu 96 ini berdirinya formal pondok itu. 96 formal pondok pesantren. Ya, formal pondok pesantren itu. Awal mula berapa murid santrinya yang di formal itu sebenarnya ada 76. Dua kelas itu. Kemudian dari 76 itu ada 9 yang di asrama. 9 di asrama. 9 di asrama. Itu jenjangnya apa? Jenjangnya MTS. Iya. 9 asrama itu karena belum punya asrama, maka ruang tamunya Pak Kiai sini untuk asrama. Dijadikan gitu. asrama gitu. Iya, jadi asrama ruang tamunya gitu. Nah, selama ini kemudian percayaan masyarakat ini ternyata dari MTS itu 2 kelas, kemudian bisa 3 kelas, jadi 5 kelas, 3 kelas berkembang lagi cukup baik sampai dengan gitu. Sekarang. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, di tahun 2026 ini sudah ada berapa santri yang ada di Pondok Al-Kamal Pak? Ya, ini kalau dari tahun 96 sampai sekarang ini ya sudah banyak sebetulnya ya. Jadi secara jumlah saya nggak begitu hafal gitu ya. Tapi kalau sekarang yang aktif? Yang aktif sekarang ini jumlahnya 1.200 Bapak. 1.200 santri itu berasal dari mana saja Pak? Atau mungkin yang paling jauh dari mana? Ya, kalau yang dari luar Jawa, dari Irian juga ada, dari Kalimantan, dari Sumatera itu ada juga, dari NTB ada juga, kemudian yang dari Jawa Barat, DKI, jadi ada juga dari. Berarti seluruh Indonesia ada ya Pak, dari Barat Insya Allah, sampai iya, Timur ada, ya Pak ya. betul, itu kalau ada. boleh tahu Pak, mereka tuh tahu terkait dengan info pondok pesantren ini tuh dari mana? Apakah dulu ada saudaranya yang mondok di sini atau betul ya. Kita kan di era sosial media nih, atau mereka lihat di sosial yang media jelas atau seperti apa? lewat sosial media. Kemudian juga yang dari Irian itu sebenarnya aslinya orang Jawa sini, punya kakek di sini ya kan, punya kakek di sini, lahir di sana kemudian dikirim ke sini gitu. Kalau yang dari NTB itu karena memang ada ustadz NTB yang ngajar di sini. Ada ustadz dari NTB ngajar di sini, ustadz dari Kalimantan ngajar di sini. Jadi saudara-saudara yang di Kalimantan dibawa ke sini. Oh iya. Ya, dari NTB juga dibawa ke sini gitu. Jadi yang dari luar Jawa asalnya begitu, Pak. Ya, kalau boleh tahu Pak Bambang, ini kan kalau saya lihat tadi saya dari depan sampai belakang ini sepertinya luas sekali ya Pak ya. Dari betul Bapak, ini. iya. Tadi kita di off record juga Bapak menunjukkan sejarah awalnya kecil Mas, ini sekarang gede banget. Kalau boleh tahu ini luasnya tuh awalnya itu 2.400 meter. 2.400 meter persegi, sekarang ini sudah 13.500. 13.500 ya, perkembangan menampung gitu. Tadi berapa? 1.200 yang di asrama itu 550. Fasilitas-fasilitas yang didapat oleh santri di sini apa saja Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya, kalau santri baru ini biasanya dia membawa perlengkapan sendiri Pak. Sendiri kecuali almari santri sudah ada. Sudah disediakan. Yang khusus untuk di gedung Rusunawa. Tapi yang gedung-gedung yang lain yang sudah kelas 2-3 mereka nanti membeli sendiri. Membeli sendiri ya. Perlengkapan santri membeli sendiri gitu. Kalau boleh tahu Pak Bambang terkait mungkin visi misi dari pondok pesantren ini seperti apa Pak? Ya, visi misi kita itu untuk menjadikan anak ini kedepannya adalah jadi anak yang soleh-soleha dan juga mengenal imtak lah, jadi tawaran dan ketakwaan yang baik begitu. Dan sedangkan misinya adalah kegiatan-kegiatan para santri ini setelah diberikan kebebasan Pak, jadi kebebasan, kesederhanaan, dan juga semuanya ini mengacu kepada mereka berkreativitas, bisa menumbuhkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Bisa berkreativitas sesuai dengan bakat masing-masing dan ditunjang oleh pondok pesantren gitu. Betul Bapak. Baik Pak, boleh tahu nggak Pak, ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan atau dilakukan oleh para santri di sini apa saja, mungkin secara umum, gambaran secara umum Pak? Iya baik, jadi Bapak, untuk kegiatan santri itu mulai dari bangun pagi Pak, bangun pagi, kemudian untuk mandi, kemudian
pelajaran pagi itu ngaji pagi, kemudian jamaah subuh, jamaah subuh, kemudian selesai itu kemudian masih pelajaran pondok pagi. Nah, pagi hanya istirahat setengah jam, mandi, kemudian masuk formal. Masuk formal. Ya, masuk formal. Masuk formal sampai kegiatan formal kan masing-masing Pak, ada yang jam 2, ada yang 3 gitu. Tapi khusus 1 jam awal itu BTQ. BTQ. Ya, Wajib ya itu ya. Wajib itu tiap hari Pak. Yeah. Kemudian juga mereka untuk apa namanya itu wawancara bahasa Arab, bahasa Inggris sebelum pelajaran. Jadi melatih kosakata, sudah sejauh mana iya betul Pak. anak didik ini menguasai ya. Dari itu mereka untuk berwawancara saling. Nah, wawancara. ini kan kita sedang berada di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada kegiatan yang berbeda mungkin Pak, atau ada kegiatan tambahan? Oh iya betul. Khusus untuk bulan Ramadan itu mereka harus mempunyai target masing-masing untuk ngaji. Ngaji. Ya, ngaji ada yang sorokan, ada yang juga khusus tahfidz ini pakai batasan target, Pak. Jadi ada targetnya. Ya, target. Nah, khususnya bagi santri tahfidz itu memang mereka dikelompokkan tersendiri untuk tarawehnya. Jadi nanti mereka satu malam 1 juz itu, jadi nanti 30 juz itu mereka yang tahfidz sudah bisa. Jadi nutup 1 bulan selama bulan Ramadan. Gitu. Khusus mereka yang jamaah dari santri tahfidz. Tapi yang tidak tahfidz di masjid itu biasa, Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasi yang sudah diceritakan tadi. Kita sudah membicarakan sejarah, visi misi, dan Pak Bambang juga salah satu saksi sejarah ya. Seperti saya katakan seperti itu ya Pak ya. Karena mengikuti dari awal sampai dengan sekarang ya Pak. Masih ya. Okay. Alhamdulillah masih diberi umur. Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Bambang. Baik pemirsa Kebumen TV, kita akan bahas lebih jauh terkait Pondok Pesantren Al-Kamal setelah jeda pariwara. Tetap di Kebumen TV. Di program pesantren kita Kebumen TV yang juga bisa Anda saksikan di channel YouTube Kebumen TV. Dan sekarang saya sedang bersama Mas Itmam. Yes. Mas Imam mungkin boleh memperkenalkan diri sebagai apa di sini? Silahkan. Baik. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, pemirsa semuanya bahwa saya Itmam Haikal Tanzai, termasuk dalam salah satu dewan pengajar yang ada di Pondok Pesantren Al-Kamal di bagian Rumah Tahfidz Quran Rahmah. Dan pada saat ini kita berada di ruangan dari dalamnya atau rumah dari sang murabi atau seorang pimpinan pondok yang sampun sedo kemarin, beliau almarhum Romo Kiai Hayat Ihsan. Ini biasanya ruangan ini digunakan untuk apa Mas? Oke, untuk ruangan ini sendiri digunakan untuk santri-santri Rumah Tahfidz Quran Rahmah untuk dalam menghafalkan Al-Quran dan juga untuk memurojaah hafalan yang telah dimiliki seperti itu. Di bulan Ramadan seperti sekarang ini, santri-santri apakah ada target khusus untuk dalam membaca Al-Quran seperti itu? Oke, untuk target khusus sendiri sih dari kami belum ada ya Pak. Tapi untuk minimal dari Rumah Tahfidz Quran Rahmah sendiri, dalam waktu 1 semester itu minimal santri harus bisa menghafalkan minimalnya itu 1 juz Pak. Jadi minimal keluar dari Al-Kamal, yaitu kelas 3 wusto, minimal bisa selesai yaitu 5 juz minimalnya dari Pondok Al-Kamal. Ya, nanti untuk kelas akhirnya yaitu kelas 6 atau kelas 12 MA SMK-nya nanti ditargetkan minimalnya itu bisa mendapatkan minimal itu 10 juz Pak. Tapi alhamdulillah santri-santri dari Rumah Tahfidz itu sangat luar biasa ya Pak. Dan lebih. Dan alhamdulillah ada rekan kami, ada anak didik kami yaitu Alika Muhammad Syauki. Beliau dari Purworejo dan saat ini sedang berada di juz yang ke-29 Pak. Jadi tinggal 1 juz lagi yang terakhir seperti itu. Kalau boleh tahu ada prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh para santri di sini Mas? Iya, alhamdulillah sangat berprestasi dan tidak hanya dari segi agamanya saja, tidak hanya dari segi pelajarannya saja, tapi juga para santri yang ada di Al-Kamal itu sangat luar biasa Pak. Ada contohnya Kak Thaqif Zidan Fadi, alhamdulillah kemarin
bisa mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah lomba Mustabaqoh Syarhil Quran Provinsi Jawa Tengah, Pak. Juara 1 tingkat provinsi. Nggih, dan melaju pada tingkat nasional pada tahun ini seperti Kita itu. akan maju ke Nggih. nasional. Semoga bisa menang juga ya Mas. Amin, ya. ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa Bumen TV, kita akan saksikan bersama kegiatan yang sedang berada di Rumah Tafidz Nurul Rohmah di Pondok Pesantren Al-Kamal ini. Kembali lagi di pesantren kita ke Bumen TV, dan sekarang saya sedang berada di Masjid Pondok Al-Kamal, dan di samping saya sudah ada salah satu santri berprestasi. Bisa diperkenalkan Mas kepada para pemirsa Bumen TV, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sakif Zidan Fuadi. Saya dari Pondok Pesantren Al-Kamal sebagai santri kelas 6 Ulia atau kelas akhir. Mas Zidan, boleh saya bertanya ke Mas Zidan? Mas Zidan, biasanya kalau di Pondok Pesantren Al-Kamal ini di bulan Ramadan ada kegiatan apa saja, dan mungkin ada hafalan-hafalan apa saja yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh para santri di sini? Untuk kegiatan kami di bulan Ramadan saat ini, yang pertama kami tentunya mengaji kajian kitab kuning. Iya. Jadi untuk kitab itu nanti kita dapat bagian dari setiap kelas beda-beda. Iya. Ya, terutama untuk dari kelas 1 kita ngaji Safinatun Najah, kelas 2 kita ngaji Ngaqidatul Awam, kelas 3 kita ngaji Akhlaqul Banin, dan kelas 4 ini adalah kelas Kibar, kita mengaji Sulam Taufik. Kelas 5 kita mengaji kitab hadis yaitu Mukhtar Al-Hadis, dan untuk kelas akhir kita ngaji ada Ilmul Mantik dan kitab tafsir. Meski setiap kelas berbeda-beda ya. Iya, Mas. berbeda-beda. Nanti tujuannya ketika di akhir Ramadan mereka akan mendapatkan apa yang tujuannya dari pembelajaran tersebut, Mas? Tentunya yang pertama kita pasti nanti ada target, ya terutama kita menentukan kita ngaji sampai mana, dan tentunya Iya. ada hafalan-hafalan juga. Iya. Kalau boleh tahu Mas, prestasi-prestasi yang sudah diraih apa saja Mas? Mungkin Mas Zidan sendiri prestasi pribadi bisa diceritakan kepada pemirsa Bumen TV. Oke, sebelum saya menceritakan pribadi ya, Ya. alhamdulillah belum lama kemarin kami dari santri kelas Sihor, kelas kemarin ada salah satu santri kelas 3 dan kelas 2 tuh melaksanakan lomba di tingkat kabupaten, lomba adzan dan lomba Al-Perjanjian. Oh, Alhamdulillah lomba adzan mendapatkan juara 2 dan lomba membaca kitab Al-Perjanjian mendapat juara 3. Juara 3 dan 2 gitu. Iya, Untuk Mas alhamdulillah. Zidan sendiri prestasi pribadinya? Alhamdulillah kemarin di bulan November saya mengikuti perlombaan Syarhil Quran MTQ tingkat provinsi di Tegal. Juara berapa? Kalau boleh Alhamdulillah mendapatkan juara 1. tahu? Juara 1. Berarti nanti akan maju lagi ke tingkat nasional atau seperti apa? Insya Allah nanti akan maju di tingkat nasional di bulan September. Di bulan September. Ya. Saya ucapkan selamat ya atas prestasinya Mas Terima Zidan ya. kasih. Dan Mas Zidan, ini kalau boleh tahu yang di belakang kita ini sedang melakukan kegiatan apa Mas Zidan, para santri? Ini sedang melakukan kajian kitab kuning. Kajian kitab kuning ini dilakukan oleh santri-santri yang ada di kelas berapa kalau boleh Ini tahu? dari kelas Kibar itu kelas 5 dan kelas 4. Dari kalau ini pengampunya atau pengasuhnya dari mana? Pengampu Oleh siapa? itu oleh namanya Al-Ustadz Vicky. Oke, mungkin nanti kita bisa menyimak lebih jauh Boleh. terkait kegiatan ini. Baik pemirsa Bumen TV, kita akan kembali lagi di pesantren kita Bumen TV. Jangan kemana-mana, tetap di Bumen TV. Saat ini saya sedang ditemani oleh Ibu siapa Ibu? Ibu Nur Suci, Ibu Nur Suci selaku Kepala MTS Plus Nurul Rohmah. Kepala MTS Plus Plus Nurul Rohmah. Ibu Suci, ini saya ingin bertanya Ibu Suci terkait jenjang yang ada di Pondok Al-Kamal Kuarasan ini. Mungkin bisa dijelaskan jenjangnya apa saja yang tersedia di sini Bu? Oh, baik, untuk jenjang yang tersedia di Pondok Pesantren Al-Kamal itu Nggih. yang pertama ada Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah. Yang kedua ada MTS Plus Nurul Rohmah. Nggih. Yang ketiga ada MA Plus Nurul Rohmah. Yang keempat ada MA Plus Nurul Rohmah ditambah Rumah Tafidz Nurul Rohmah. Jadi ada 5 jenjang Nggih. yang dilayani di sini nggih. Nggih, betul. Kalau boleh tahu Bu,
pendaftarannya itu seperti apa dan syarat-syaratnya seperti bagaimana, Bu? Kalau untuk pendaftaran, syaratnya itu mudah. Misalnya melampirkan fotokopi KK, fotokopi KTP kedua orang tua, kemudian fotokopi akta kelahiran, plus foto 3x4. Kalau misalnya ijazah belum keluar bisa menyusul, Bapak. Bisa menyusul, gitu. Berarti untuk persyaratan masih yang normal-normal seperti masih seperti secara standar umum. ya, secara umum, gitu. Kalau boleh tahu, Bu, di sini untuk biayanya seperti apa, Bu? Bagaimana, apakah masih terjangkau atau seperti apa? Alhamdulillah relatif murah, kita bebas uang gedung. Tapi dibanding dengan ponpes yang lain, insya Allah di PP Al Kamal biayanya insya Allah relatif lebih murah. Lebih murah dan terjangkau. Yang jelas bebas uang gedung. Oh, bebas uang gedung, pemirsa Kebun TV. Jadi bagi Anda pemirsa Kebun TV yang penasaran, biayanya nanti bisa langsung saja menanyakan, datang ke sini langsung ya, Bu, ya? Nanti akan dilayani secara langsung. Nanti detailnya akan kita sampaikan di sini seberapa nominal. Oke, baik, Bu. Lebih lanjut lagi saya ingin menanyakan terkait, kan biasanya di pondok pesantren ya, Bu, itu aturan seperti orang tua yang ingin menjenguk anaknya itu seperti apa, Bu? Kalau untuk kunjungan itu biasanya 2 bulan sekali, Bapak. 2 bulan sekali, tapi untuk misalnya baru pertama awal masuk itu 40 hari pertama anak nggak boleh dijenguk dulu. Jadi dalam masa adaptasi. Oh, untuk murid baru selama 40 hari tidak boleh dijenguk. Betul. Oke, Bu. Tapi untuk selanjutnya ya ada 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali tergantung instruksi dari Ketua Dewan Pimpinan Pondok. Oh, seperti itu. Baik, berarti ada aturannya ya untuk menjenguk para santrinya. Bu, di belakang kita sudah ada beberapa piala yang sudah diraih oleh MTS. Mungkin bisa diceritakan beberapa prestasi yang sudah dicapai, Bu, seperti apa saja, Bu? Jadi alhamdulillah MTS Plus Nurul Rohmah telah mengikuti event ada tingkat lokal sampai internasional, Bapak. Sampai internasional. Jadi pernah kita menjuarai Olimpiade Bridge Match, itu diikuti oleh hampir 25 negara. Kita kemudian mendapat medali emas ketika itu, kemudian pernah juga menjadi juara umum silat juga, ada juga bidang olahraga tentunya, dan ini kita terakhir mau lomba tingkat nasional di Brebes untuk bidang bahasa Arab Nahwu Shoroh. Berarti memang banyak sekali prestasinya yang telah dicapai. Kalau ada bakat minat, kita akan berusaha untuk memaksimalkan, akan mengasah untuk menjadi prestasi. Oke, baik pemirsa Kebun TV dan pemirsa pesantren kita Kebun TV, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di pesantren kita Kebun TV. Kembali lagi di pesantren kita Kebumen TV, dan di saat ini saya sudah bersama dengan, boleh diperkenalkan Ibu? Ibu siapa, Ibu? Boleh, nama saya Ustadzah Hena Winasih dari MA Plus Nurul Rohmah. Sebagai? Saya sebagai wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan. Saya manggilnya dengan Ibu Hena saja. Ibu Hena, saya ingin bertanya terkait dengan MA Plus Nurul Rohmah. MA Plus Nurul Rohmah ini ya, Bu, ya. MA Plus ini, plusnya itu maksudnya apa, Bu? Plus di sini, Bu? Plusnya itu selain sekolah, plusnya itu juga sambil ngaji. Sambil ngaji. Selain itu, plusnya lagi di MA Plus Nurul Rohmah itu kita punya 3 program kelas unggulan. Apa saja kalau boleh tahu, Bu? 3 program kelas unggulan. Yang pertama itu kita punya kelas kerja. Kelas kerja. Yang kedua kita punya kelas kuliah. Dan yang ketiga kita punya kelas khusus untuk anak-anak yang olahraga, kelas KKO namanya. KKO, kerja, kuliah, dan KKO, untuk olahraga. Nah, itu apa yang menjadi perbedaan dan syarat masuk ke situ? Apakah sesuai minat siswa santrinya atau seperti apa? Ya, betul. Untuk masuk ke kelas tersebut itu sesuai dengan minat dari siswa-siswa tersebut. Karena untuk siswa yang kepingin nanti setelah lulus kerja, itu kita masukkan di dalam kelas kerja. Untuk siswa tersebut nanti yang berminat kuliah, kita masukkan di dalam kelas kuliah. Dan untuk anak-anak yang sudah punya prestasi di bidang olahraga, kita masukkan di kelas olahraga. KKO tadi. Oke, berarti sesuai minat dan dengan minat bakatnya anak-anak. Masing-masing anak-anak. Kalau boleh tahu, Bu, syarat masuk dari MA Plus itu sendiri apa, Bu? Untuk syarat masuknya ke MA Plus Nurul Rohmah, 1 itu tadi
yang untuk KKO Nggih. sudah punya prestasi terlebih dahulu di bidang Itu wajib ya berarti ya? Nggih, ya Nggih. siap. Karena kan nanti untuk penyalurannya Oh, nggih, ya nggih, sudah nggih, siap. Berarti nggih. oh anak ini sudah pernah menjuari ini kita Oh, masukkan di nggih, situ. iya. Adapun kalau yang belum mempunyai itu nanti ada kelas tersendiri, tetap belum dimasukkan di dalam kelas KKO dulu, tapi Iya. masuk ke kelas pemula terlebih Nggih, dahulu. pemula. Nggih. Untuk biaya seperti apa untuk di MA Plus ini? biaya di MA Plus Nurul Rohmah itu bebas uang gedung, Bebas uang gedung. Oke. Dan untuk SPP Nggih. kita punya cashback untuk pendaftar kelas 10 yang akan masuk di kelas 10. Cashbacknya maksudnya dalam bentuk apa atau bagaimana? Untuk SPP itu kan 150.000 Nggih. satu bulan. Nggih. Lah kita cashback 50%. 50%. Iya, betul. Jadinya Oke. anak-anak itu nanti hanya membayar SPP 75.000 selama 1 bulan. Oke. Sangat terjangkau dengan pembelajaran yang luar biasa. Oke, baik. Dan Ibu untuk pondok itu sendiri kan biasanya identik dengan anak yang nginep, Bu. Nah, ini Nggih. aturannya seperti apa? Apakah orang tua boleh menjenguk atau seperti apa? Bagaimana, Bu? Untuk penjengukan itu biasanya dari pondok itu diberi kesempatan setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali Nggih, untuk boleh silakan menjenguk boleh menjenguk putra putrinya Oh, di oke. hari Minggu. di hari Minggu. Kan Nggih. kalau tadi saya sudah wawancara dengan MTS, di 40 hari pertama yang Nggih. murid baru itu tuh belum boleh. Belum Kalau ini boleh. sama saja atau seperti Sama apa? seperti itu, di 40 hari pertama itu anak-anak benar-benar harus fokus di kegiatan pondok dulu. Oh, oke, Tidak oke. boleh berkomunikasi dengan orang tua. Oh iya, Oke. dan tadi saya juga sempat melihat di sana banyak sekali berjenjang piala-piala. Nah, ini mungkin Anjir. bisa diceritakan prestasi apa saja yang pernah diraih? Oke, untuk MA, alhamdulillah untuk prestasi kelas KKO itu sudah sangat luar biasa, Nggih. terutama untuk cabang olahraga silat. Silat Nggih, itu sudah sampai tingkat nasional. nasional. Iya, Kalau betul. boleh juara berapa? Boleh tahu? Juara satu. Juara satu tingkat Iya, nasional. tingkat nasional. Oke. Kemudian untuk cabur yang lain seperti cabur kemarin terakhir itu football. Nggih. Kemudian boxing itu Ya. kemarin menjuari juara umum di Popda Kabupaten Kebumen Ya. tahun 2025. Oke, baik, terima kasih sekali dengan Ibu Hena. Terima Oke. kasih sekali sudah berbincang terkait dengan MA Plus Nurul Rohmah ini di Oke. Pondok Pesantren Al Kamal, dan tetap di pesantren kita Kebumen TV. Kembali lagi di pesantren kita Kebumen TV, dan saat ini saya sedang berada di depan bengkel SMKS Plus Nurul Rohmah, dan di samping saya ada Bapak siapa? Boleh perkenalkan diri, Pak? Nggih. Nama saya Bapak Rifai Ulil Absor. Nggih. eh, selaku wakakesiswaan. Wakakesiswaan. Pak, kalau boleh tahu, Pak, Nggih. ternyata di sini ada MTS, MA dan juga SMKS. Nggih. Ini kalau SMKS ini jurusannya apa saja, Pak? Untuk SMK Plus Nurul Rohmah Nggih. memiliki 3 jurusan unggulan, Ya. yaitu yang pertama teknik kendaraan ringan Nggih. atau TKR. Ya. Kemudian yang kedua TSM. TSM apa Nggih. itu, Pak? Teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor, Nggih. kemudian Yang ketiga BDP. BDP? Bisnis daring dan pemasaran. bisnis daring dan pemasaran. Nggih. Kalau boleh tahu dari keseluruhan tersebut ada berapa santri atau siswanya? Untuk siswanya jumlahnya keseluruhan 315. 315. Ini Nggih. kalau yang saya lihat di Nggih. bengkel belakang ini kerjasama dengan Kami kerjasama dengan Isuzu Cilacap Iya. untuk yang TKR-nya. ini nantinya ke depan akan seperti apa dari bentuk kerjasama ini? Diharapkan siswa-siswi kami mampu bersaing di dunia industri. Nggih. Karena bekerja sama dengan Isuzu Cilacap, khususnya kami mampu, siswa-siswi kami mampu untuk memperdalam kaitannya dengan Otomotif, nggih. dunia otomotif di Oke. khususnya Isuzu Cilacap. Oke, kalau boleh tahu, Pak, persyaratan masuk untuk SMK ini Iya. seperti apa? Untuk persyaratan masuk lulusan SMP, Iya. lulusan SMP atau MTS, kemudian siap untuk belajar di SMK. Nggih. Oke, baik, terima kasih atas Nggih. infonya, Bapak. Nggih. Itu tadi pemirsa Kebumen TV, penjelasan singkat dari SMKS Nurul Rohmah di Pondok Pesantren Al Kamal. Demikian, tetap di Kebumen TV.
Demikian tadi pemirsa Kebumen TV, program acara pesantren kita edisi Pondok Pesantren Al-Kamal Kuarasan. Sampai berjumpa lagi di episode pesantren kita selanjutnya. Saksikan terus pesantren kita di Kebumen TV dan juga di YouTube channel Kebumen TV. Saya Tommy Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.